Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukurillah, amma ba'du. Oke, kita lanjut kisah Nabi Nuh alaihi salam dari lahir sampai beliau wafat. Kelahiran Nabi Nuh. Sejatinya tidak ada yang tahu pasti periode tepat kisah kelahiran Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang meyakini ia lahir 126 tahun setelah meninggalnya Nabi Adam alaihissalam. Namun ada juga yang meyakini bahwa ia lahir 140 tahun setelahnya. Selain itu terdapat beberapa pandangan berbeda terkait usianya ketika naik menjadi Nabi dan Rasul. Dan ada yang meyakini ia naik menjadi Nabi di usia 50, 350, dan 450 tahun. Terlepas dari perbedaan keyakinan ini, ada satu hal yang pasti, yakni ia diutus untuk memimpin kaum Bani Rasib di bagian utara Mesopotamia kuno. Bangsa ini hidup dengan menyembah berhala berupa patung-patung yang konon dapat memberi mereka harta dan keberkahan. Tidak hanya itu, kaum Bani Rasib juga terkenal gemar melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Sayangnya ketika Nabi Nuh memulai dakwanya, kaumnya malah menganggap dirinya sebagai orang yang sesat. Bahkan setelah berdakwah selama 950 tahun. Jumlah pengikutnya tidak lebih dari 80 orang. Mendapat perintah membuat perahu besar. Suatu ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya mendapat hidayah. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa tersebut sambil memintanya untuk membuat sebuah perahu besar. Tidak hanya itu, Nabi Nuh juga mendapat peringatan akan datangnya sebuah banjir besar. Ia pun langsung mengikuti perintah tersebut dan mulai menebang pepohonan bersama pengikutnya. Namun kaum Bani Rasib yang keras kepala malah mengolok-olok pekerjaan tersebut. Mereka bahkan berani melemparkan kotoran kepada para pekerja kapal. Menanggapi perlakuan tersebut, Nabi Nuh hanya tersenyum sambil mengingatkan mereka tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Azab banjir bandang. Kisah Nabi Nuh berlanjut sekitar 40 tahun kemudian. Ketika perahunya selesai dibangun, Nabi Nuh langsung mengajak seluruh pengikutnya untuk bersiap menaiki perahu tersebut. Ia juga membawa 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi untuk berlayar bersamanya. Tidak lama itu hujan pun mulai turun dan bertahan selama 40 hari 40 malam sehingga seluruh kota dan desa tenggelam ke dasar air. Mereka yang menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pun meninggal tersapu banjir yang maha dahsyat. Sementara Nabi Nuh dan pengikutnya selamat dan ia hidup hingga mencapai usia 950 tahun. 4 anak Nabi Nuh turut tersapu banjir. Mirisnya, di antara kaum Bani Rasib yang tersapu banjir ada anak pertama Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an. Kan'an merupakan putra yang zalim dan durhaka karena ia membenci ayahnya sendiri. Ketika banjir mulai datang, Nabi Nuh sebenarnya berusaha memberinya kesempatan dengan mengingatnya ikut naik ke perahu. Namun Kan'an menolak dan tetap pada pendiriannya untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari bencana banjir bandang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai azab untuk kaum Bani Rasib. Memiliki umur yang panjang mencapai 950 tahun dan lebih dari setengahnya ia gunakan untuk berdakwah.
Alkitab menyebutkan bahwa Nabi Nuh masih hidup selama 350 tahun setelah banjir. Ia meninggal pada usia 950 tahun. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampunannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.